Oke guys, kita hari ini bakalan menjawab pertanyaannya dari Mark ZZ 5217. Bang, kenapa akun saya harus ditembak orderan dulu baru mau masuk orderan autonya? Oh, kalau nggak ditembak nggak bakalan masuk auto atau dapat orderan autonya. Oke guys, itu pertanyaannya guys, kita jawab. So bright, it's hard to breathe, but that's alright. Oke, buat @makzz 5217. Jadi pertanyaannya mungkin lebih tepatnya begini, Bang. Kenapa ya akun gua itu orderannya nggak masuk autobitnya? Harus ditembak dulu, baru orderan autobitnya masuk. Gitu. Kalau nggak ditembak, orderannya nggak masuk-masuk, yang autobitnya gitu kan. Oke, ini pertanyaan yang sering saya temuin di jalanan dan eh, saya perlu jawab di sini karena nggak cuma satu dua orang yang bertanya, dan ini adalah pertanyaan ciri-ciri dari driver ojek online Maxim ya, yang notabene tuh driver baru ya, atau driver ojol lama di aplikasi yang lain tapi baru menggunakan aplikasi ojek online driver apa Maxim Taxi Driver gitu. Buat teman-teman yang driver baru yang sama persis eh, permasalahannya, sama persis kasusnya, sama persis dengan trouble di jalanan atau di tempat kalian on beat, tenang bro. Untuk pertanyaan ini hal yang lumrah ya, dan di HP kalian itu sistemnya nggak ada yang salah, dan akun kalian juga bukan akun rusak, tapi memang ada penjelasan logisnya. Jadi di orderan Autobit Maxim ya, itu bukan bukan apa ya, bukan tombol yang nyala atau tombol yang mati. Dia itu kayak punya otak sebenarnya, yang ngatur siapa siapa nih driver sekitar yang bakalan dapat orderan. Kalau lu akun baru, sistem sistem itu ya belum belum mempunyai data lu gitu. Lu juga ibaratnya historisnya belum banyak, belum tahu kapan lu aktifnya, rajin online-nya, ngerjain orderan itu sampai selesai atau tidak, atau malah sering cancel. Nah, sering cancel ini saya sering banget lihat di jalan, di lapangan itu ya, driver-driver ojol yang mempunyai beberapa aplikasi. Harganya nggak cocok, di cancel. Makanya sistem autobid ini sebenarnya untuk kalian-kalian itu ya, sistemnya itu masih menunggu gitu, menunggu sinyal-sinyal historis kalian tuh, driver mana nih, misalkan orderannya tuh gini, sinyal-sinyalnya tuh maksud gua eh ini kalau di lapangan, di offline, di opangnya begini, bro gua mau ke pasar kita dong gitu kan, ini di titik opang. Nah, si opang ini tahu nggak nih pasar kita gitu. Kalau dia nggak tahu kan, ya ngapain kita naik si opang ini. Lebih baik kita mencari ojek-ojek di pangkalan sekitar situ yang memang tahu pasar kita gitu. Itu analoginya seperti itu. Jadi sistem ngebaca ini driver driver sekitar ini ya kan, di sekitar permintaan orderan, ada nggak nih historis yang menuju ke arah yang dituju oleh si permintaan orderan ini gitu, si customer ini gitu. Jadi itulah istilahnya kenapa gua di video-video selalu menyebutkan historis, 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 historis ya. Atau historis itu ada dua, titik penjemputan dan titik pengantaran gitu. Jadi ketika kalian dapat orderan jauh antar kota, di kota tersebut teman-teman sudah mempunyai historis, yaitu historis penyelesaian orderan gitu. Jadi teman-teman kalau jarak jauh, teman-teman nggak usah langsung balik atau pindah geser dulu gitu, karena potensi sekitar teman-teman kalau di kota
dominan akan dapat lagi, karena di sekitar situ ya historis teman-teman ada gitu, baca. Terus kenapa orderan gue harus ditembak dulu bang? Nah, kenapa orderan kalian itu harus ditembak dulu baru auto bidnya masuk gitu kan? Maksudnya begitu. Jadi untuk nembak orderan ini itu sebenarnya untuk memperkenalkan diri gitu. Jadi teman-teman memperkenalkan diri kalian sebagai driver ojek online, mengenalkan diri ke sistem aplikasi kalian bahwasanya kalian itu aktif gitu. Ya kalau bisa dibilang nih, wih ini gue loh, gue driver ojek online Maxim aktif loh gitu. Nanti kalau ada orderan di sekitar kasih ke gua ya gitu. Itu sistem ritmenya seperti itu, membacanya tuh seperti itu. Nah, tinggal rating kalian seperti apa. Nah, rating inilah untuk bersaing sehat kepada atau sesama driver itu sendiri, sesama driver Maxim. Selain rating, historis juga ngaruh. Banyak-banyakan mana nih historisnya gitu. Historis mingguan, historis bulanan, bahkan historis harian. Jadi kan sistem begini, mempercayainya. Ketika teman-teman nembak orderan kan teman-teman membuktikan atau mengenalkan diri, ya kan, kepada sistem. Woi sistem, gue ini aktif loh, gue bisa menghandle orderan dengan baik loh. Nanti ada orderan kasih ke gue ya. Nah, sistemnya tuh membacanya seperti itu. Oh, ada driver aktif nih di sekitar sini. Nanti kalau ada orderan di sekitar sini, permintaan orderan, kasih nih gitu ke driver yang nembak tadi. Untuk sering, nanti kalau teman-teman sering nembak seperti itu, kebaca sistem, kebaca algoritmanya nanti tanpa apa? Tanpa hari demi hari melalui proses, ya kan? Nanti secara otomatis juga pasti orderan di sekitar teman-teman aktif dan autobitnya masuk, maksud gua orderannya tuh pasti masuk autobit gitu. Jadi untuk nembak orderan teman-teman itu nggak harus wajib selamanya atau nembak tiap hari gitu kan. Jadi teman-teman untuk di awal nggak masalah gitu, di ya sah-sah aja gitu kan, asal teman-teman tidak menggunakan akun pribadi gitu. Paling yang terjadi adalah ya teman-teman bakar saldo gitu kan, karena orderan nembak gitu. Jadi ibarat kata untuk nembak orderan itu ibarat kata ya eh, itu langkah awal buat ngebangun si reputasi kalian gitu. Reputasi lu sebagai driver ojek online, eh, kasih tahu ke sistem bahwasanya kalian tuh aktif. Nah, nanti tinggal rutenya seperti apa. Rutenya seperti apa, rutenya kemana, pola kalian seperti apa, pola nariknya bagaimana gitu kan. Ada pola narik di pagi sampai sore hari doang, ada pola narik sore sampai malam, ada pola narik 3-2-1 atau 21 atau 31 gitu. Jadi 3 hari narik, satu libur, 2 hari narik, 1 hari libur gitu. Di sistem taksi juga seperti itu. Faktor lain, autobitnya nggak jalan, autobitnya nggak masuk. Kadang bukan karena akun kalian ditembak ya, orderan autobitnya nggak masuk. Untuk orderan autobit nggak masuk itu ada beberapa faktor gitu. Atau penyebabnya di faktor lain gitu. Salah satunya lokasi. Lokasi teman-teman on-bit itu ada orderan atau enggak gitu. Kalau nggak ada orderan atau permintaan orderan ya mau sampai kapanpun tidak ada orderan masuk atau autobitnya masuk gitu. Ya karena memang di lingkungan teman-teman pas onbit nggak autobitnya nggak masuk, memang bukan lingkungan atau wilayah yang prioritas permintaan orderannya banyak gitu. Makanya di video-video sebelumnya, di video sering banget saya sebutin geser 15 menit, geser 10 menit, geser gitu. Terus faktor lain autobitnya nggak masuk, ya teman-teman on beatnya itu di jam-jam berapa? Kalau teman-teman on beatnya di jam-jam adem, di mana
permintaan orderan nggak ada, di mana nggak ada yang naik ojol di jam-jam adem gitu, sejam 2 jam 3 jam, misalkan malam, tengah malam gitu, memang yang nggak ada permintaan orderan, nggak ada fasilitas umum gitu, ya probabilitasnya kecil banget untuk dapat orderan auto bid gitu. Faktor lain berikutnya ya yaitu tadi, karena teman-teman itu belum punya historis gitu. Akunnya masih baru, masih unyu-unyu, belum ada historis, belum ada orderan sama sekali. Terus faktor lainnya ya GPS-nya teman-teman nggak akurat gitu kan. Terus apa? Nggak akurat itu loncat-loncat gitu. Kadang kemana, kemana gitu. Nggak akurat. Jadi ya sistemnya bingung gitu. Ini orderan terdekat ada, tapi drivernya di sini, kadang di sini, tiba-tiba ke sana gitu. Jadi sistem tuh ragu gitu. Padahal teman-teman deket banget sama itu orderan, kenapa nggak masuk auto bidnya? Ya karena temen eh, di lapangan teman-teman deket banget, seorang driver deket dengan customer, tapi sistem bacanya teman-teman itu jauh gitu, bisa 2 kilo, 3 kilo, ya orderan autobid nggak masuk. Atau faktor lain dari autobidnya teman-teman nggak masuk itu malah sinyal gitu. Sinyalnya teman-teman itu bagaimana? Ada sinyal nggak gitu? Kalau teman-teman sinyalnya nggak ada, ya kan, kuotanya nggak ada, sinyalnya nggak ada, ya sistem bacanya teman-teman nggak aktif gitu. Teman-teman lagi off nih gitu, ya nggak bakalan kebaca. Jadi wajar ya teman-teman kalau misalkan autobidnya teman-teman itu belum jalan ya, karena sistem itu butuh banget, butuh waktu buat baca pola teman-teman, pola narik teman-teman seperti apa, pola akun teman-teman seperti apa, nariknya rutin atau enggak, atau malah acak-acakan gitu. Lompat-lompat, hari sekarang libur, besok masuk, besok libur, besoknya lagi narik setengah hari, cuma 2 jam gitu. Wah, ya autobidnya agak susah. Teman-teman harus yaitu nembak tadi itu. Disah-sahkan aja nembak untuk memperkenalkan sistem apa, memperkenalkan akun teman-teman ke sistem bahwasanya teman-teman aktif itu. Terus bagaimana Bang autobidnya? Bagaimana buat driver yang baru untuk memperlancar orderan autobidnya? Jadi kalau kalian masih baru banget di Maxim, saran gue sih gini, tembak aja dulu, nggak apa-apa di apa awal minggu, minimal 3 sampai ya 5 kali lah. Terus pastikan auto beatnya teman-teman selalu on dan GPS-nya selalu akurat untuk kalau nggak di setting selalu akurasinya tinggi gitu. Jangan cancel orderan kalau nggak darurat atau nggak penting-penting banget ya. Jadi kalau teman-teman sering banget cancel orderan, itu teman-teman kebaca sistemnya tuh eh, akun kalian itu nggak stabil teman-teman. Ya, jadi ada orang di jalan ojol ya kan, wah gua nggak dikasih nih, gua nggak dikasih nih. Sebenarnya nggak ada yang ngasih orderan, nggak ada. Semua yang berjalan itu sistem. Terus eh, kalian gacor nggak gacornya itu ya kalian sendiri yang menciptakan, bukan dikasih. Atau kalian malah telepon customer, kok gue nggak dikasih, kok gue nggak dikasih, ya bukan nyalahin orang, tapi teman-teman harus introspeksi diri gitu. Kalau teman-teman pengen gacor ya teman-teman bangun akun kalian, bagaimana rajin narik, pasti rajin juga dapat orderannya ya. Jangan rajin narik nyalain tapi nggak geser-geser, percuma gitu kan. Jadi historisnya nggak nambah, terus teman-teman juga kehilangan waktu yang terlalu banyak untuk nunggu orderan. Bahkan gue pernah nemuin driver Maxim nggak pindah-pindah gitu kan, uh, udah ngopinya banyak, hampir 2 gelas, hampir 3 gelas ya, 3 gelas gitu. Seingat gue 3 gelas, rokoknya udah hampir habis sampai minta ke gua gitu kan.
nggak dapat orderan. Ya karena dia nggak geser-geser gitu kan. Sedangkan gue di situ itu yang memang historis gue udah banyak di situ gitu. Walaupun gue balik lagi karena orderannya itu orderan pendek gitu, 11.200 argo minimum. Kalau argo panjang nggak bakalan gue balik lagi. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman gesernya itu jangan, ada yang bilang gesernya wah ngabisin bensin. Karena gesernya itu bukan geser tapi nyeret orderan, jalan sampai dapat orderan gimana nih gitu kan. Geser aja, geser satu 10 menit, geser lagi dua, nah, itu udah dua historis kan. Walaupun belum dapat orderan, geser lagi sekilo, mentok itu 2 kilo ya, 2 kilo. Jadi ketika teman-teman ada orderan di historis pertama, teman-teman masih nyangkut gitu karena teman-teman ada di situ kebaca gitu ya. Terus saran berikutnya dari gue ya teman-teman ya, itulah teman-teman kan udah tahu, teman-teman baca di situ jam-jam ramainya Maxim jam berapa gitu. Teman-teman usahakan narik di pagi hari ya, jam 6 sampai jam 9, dan di sore hari sekitar jam 3 sampai jam 6 atau jam 7 gitu. Pokoknya teman-teman bisa lihat sekitar atau teman-teman wilayah tempat tinggal kalian ya, itu jam berapa teman-teman melihat eh, wilayah kalian itu banyak permintaan orderan gitu. Kalau di jamnya Maxim kan jam pagi, jam sore itu di jam sibuknya. Itu juga buat meningkatkan rating teman-teman karena di situ ada parameter positifnya. Kalau misalkan di sistem Maxim itu sendiri kan dia di jam sibuknya itu kan jam 6 sampai jam 9, terus jam 4 apa setengah 4 ya, sampai jam 8 lah. Itu produktif banget untuk masukin angka ke parameter positifnya ya. Jadi teman-teman harus, itu yang harus teman-teman targetin. Nah, targetinnya gimana teman-teman? Saran gue juga teman-teman harus 1, 2, sampai 3 hari teman-teman harus rutin. Jadi untuk memaksakan malah justru teman-teman 2 sampai 3 hari berturut-turut teman-teman harus aktif gitu. Jadi teman-teman autobitnya nanti akan kelihatan responsif banget gitu. Kalau misalkan teman-teman, ini saran gue banget nih, dulu gue begitu. Terus nggak dimatiin dong, nggak keluarin dong gitu kan. Kalau mau dimatiin juga bisa, matiin aja autobitnya, tapi jangan dikeluarin ya. Jadi jangan dikeluarin aplikasinya, jangan logout, tapi teman-teman masih nyala, masih jalan, tetapi autobitnya teman-teman matiin. Nah, nggak masalah dimatiin, tapi teman-teman harus ingat 6 jam itu pasti autobitnya akan nyala sendiri. Jadi teman-teman punya waktu istirahat hanya 6 jam. Ya, 3 hari berturut-turut saya jamin kalau memang di sekitar teman-teman ada orderan, autobitnya pasti responsif. Ya, kalau teman-teman nonton ini terus besoknya 3 hari 2 sampai 3 hari berturut-turut terus autobitnya responsif, tolong komentar di bawah ya. Oke, terus dan uh, bila video ini sangat bermanfaat lah buat kalian juga, teman-teman bisa sharing ke driver-driver baru caranya dengan share video ini ya, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Jadi kalau teman-teman udah responsif autobitnya, terus teman-teman udah kebaca ritmenya, rutinitasnya, ya teman-teman udah nggak perlu lagi, nggak perlu apa, nggak perlu nembak-nembakin orderan, udah cukup buat nembakin orderan ya. Jadi nggak perlu lagi nembak orderan. Pesan gua ya, jadi kadang itu kita pengen banget ya kan hasilnya cepat, tapi kadang kita lupa kalau sistem itu butuh waktu buat kenal sama kita sebagai driver ojek online. Kayak apa ya? Sama lah kayak kayak hubungan bro, ya kan? Ya nggak langsung percaya, harus ada eh, pembuktian dulu gitu kan. Jadi kalau di awal teman-teman nggak usah panik kalau teman-teman itu belum gacor. Jadi yang penting teman-teman itu harus konsisten, aktif, dan jaga performa.
pelan-pelan akun kalian juga pasti akan jadi gacor ya, gacor alami ya. Jadi gacor gacor itu bukan karena ditembak orderannya, tapi gacor itu karena kerja keras kalian, karena usaha kalian sendiri. Jadi itu ya, kenapa akun harus ditembak dulu baru auto bidnya atau autonya nyala atau dapat orderan auto bid. Itu bukan karena wajib, tapi karena sistem belajar untuk percaya sama akun kalian. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari gue Fadil Wiriansyah, Fadil sing ngapak, orang kepenak ya. Jadi eh, bila mana video ini bermanfaat buat kalian, share juga ke teman-teman kalian, driver-driver Maxim baru, biar eh, kita bisa sharing, bisa belajar bersama, bisa bikin akun kalian semuanya jadi gacor alami. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di jalan. Dan jangan lupa sapa gue di jalan. Oke? Wis kayak gue videonya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam buat keluarga semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya saya ini untuk narik guys. Oke guys, gue mau pesan buat kalian semua sebelum video ini berakhir. Gue mau pesan buat kalian, bukan seberapa gacor akun kalian, tapi seberapa kuat kalian berjuang tiap hari. Oke? Salam satu aspal, sampai jumpa di jalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video. Views on the edge of the sea, hunger in my chest for the